Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memasuki ke pembelajaran, Ibu ingin bertanya, hari ini siapa yang tidak masuk? Coba dilihat teman kiri kanannya. Ada tidak yang tidak masuk? Nah, baik. Berarti hari ini kita masuk semua ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS, yaitu pada tema 9 subtema 1 tentang manusia dan lingkungan. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, kemarin kita sudah belajar tentang keadaan geografis. Nah, siapa yang masih ingat seperti apa keadaan geografis yang ada di Indonesia? Keadaan geografis Indonesia itu seperti apa sih? Nah, bagus Meli. Nah, keadaan geografis Indonesia terletak di antara dua samudra besar, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, berdasarkan wilayahnya, keadaan geografis di Indonesia dibagi menjadi ada daerah pantai, ada dataran rendah, ada juga dataran tinggi atau pegunungan. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang manusia dan lingkungannya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, mengetahui apa itu lingkungan. Yang kedua, mengetahui pemanfaatan sumber daya alam untuk perekonomian manusia. Nah, materinya di sini ada pengertian lingkungan, ada fungsi lingkungan bagi manusia, ada hubungan sumber daya alam dengan kegiatan ekonomi. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apa kamu tahu apa itu lingkungan? Lingkungan itu apa sih? Ada yang tahu? Oke, baik Indri. Ada pendapat lain? Oke. Nah, pengertian dari lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia, yaitu di mana lingkungan itu terdapat semua benda, sumber daya, energi, keadaan, dan makhluk hidup. Di dalamnya ada hewan dan ada juga manusia, dan di mana perilaku manusia itu dapat mempengaruhi keadaan lingkungannya untuk keberlangsungan hidup. Dan selanjutnya ada fungsi lingkungan bagi manusia, yaitu yang pertama di mana lingkungan itu dijadikan sebagai tempat tinggal. Nah, di mana kita tinggal sekarang ini itu merupakan termasuk dari fungsi lingkungan. Nah, yang kedua yaitu sebagai tempat mencari makan. Nah, di mana ketika kita sudah memiliki tempat tinggal, otomatis kita akan mencari penghasilan agar kita bisa makan gitu kan. Nah, di mana di sini ada contoh gambar sebagai petani.
dan ada juga sebagai nelayan. Nah, yang ketiga sebagai tempat aktivitas. Nah, di mana di lingkungan tersebut kita juga bisa melakukan aktivitas keseharian kita. Nah, seperti ada yang beraktivitas olahraga, bekerja, bermain. Nah, seperti itu merupakan aktivitas. Nah, selanjutnya di sini Ibu ingin bertanya lagi. Nah, apa itu kondisi geografis? Nah, kemarin kan kita sudah belajar nih tentang geografis. Siapa yang masih ingat? Apa itu kondisi geografis? Nah, bagus Eka. Nah, kondisi geografis adalah keadaan suatu wilayah yang dilihat dari letak, cuaca, iklim, jenis tanah, dan bentuk wilayah tersebut. Contohnya yang sudah Ibu sebutkan tadi, ada dataran tinggi, ada dataran rendah, dan pantai. Nah, hubungannya dengan sumber daya alam apa sih? Nah, di sini ada penjelasannya. Hubungan sumber daya alam dengan kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu pemanfaatan dataran rendah. Jadi, dataran rendah ini bisa kita manfaatkan untuk tadi fungsi dari lingkungan tadi, yaitu untuk mencari penghasilan atau mencari makan. Nah, yang pertama di sini di dataran rendah kita bisa jadikan sebagai pasar untuk pedagang. Nah, pasti tidak asing kan? Pada pernah ke pasar kita lihat. Nah, di situ ada pedagang pada berjualan ya. Nah, di dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai pabrik. Nah, sini pasti banyak dong yang di kota-kota kita lihat ada pabrik-pabrik itu sebagai bentuk untuk mencari penghasilan. Nah, selanjutnya di sini juga ada sebagai peternak sapi, ada juga sebagai peternak ayam, kambing, dan ada juga di sini pemanfaatan dataran rendah yaitu sebagai petani, dan ada juga sebagai pekerja kantoran dan masih banyak lainnya. Nah, ada yang bisa menyebutkan selain yang Ibu sebutkan tadi? Nah, bagus Mili. Nah, jadi ada juga nih pemanfaatan dataran rendah, yaitu ada yang sebagai buruh, ada juga sebagai ojek, gitu kan. Nah, selanjutnya ada pemanfaatan dataran tinggi. Nah, di dataran tinggi juga bisa kita manfaatkan sebagai tempat wisata. Nah, di mana sekarang kan banyak nih objek-objek wisata dan kebanyakan itu berada di dataran tinggi. Dan selanjutnya bisa juga dimanfaatkan sebagai jasa penginapan atau villa. Nah, di dataran tinggi juga dimanfaatkan sebagai tempat bertani sayuran. Nah, yang ketiga ada pemanfaatan daerah pantai. Nah, daerah pantai juga bisa dimanfaatkan. Untuk apa? Yang pertama, bisa sebagai jasa transportasi pelabuhan. Nah, ada juga sebagai mata pencarian sebagai nelayan dan sebagai tempat wisata. Nah, itu tadi penjelasan tentang lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk perekonomian manusia. Nah,
Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semuanya? Nah, baiklah, jika sudah paham, materi untuk hari ini Ibu akhiri ya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.